Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan chapter 8 yang berisikan media in the Middle East, North Africa. Next. Kelompok kami beranggotakan Andini, Humaira, Marliana, dan saya sendiri Sabita. Pertama-tama ada latar belakang. Dalam chapter 8 ini memiliki latar belakang yang awalnya itu ada seorang pengamat lama yang mengamati mediascape Timur Tengah. Nah, mereka ini mengatakan adanya perubahan di angin. Ini terjadi di saat wilayah ini menjadi sumber peristiwa berita utama setiap hari, yaitu adalah di Irak, Iran, Israel, Palestina, dan Arab Saudi. Jaringan televisi regional Arab ini adalah Al Jazeera. Nah, Al Jazeera ini tuh kini menjadi salah satu media yang paling terkenal di dunia. Setelah didominasi oleh protokol nilai produksi rendah, pelaporan peristiwa tidak penting, yang basi dan steril kerahasiaannya, dan penyesuaian resmi dan kontrol pemerintah yang ketat atas berita dan informasi. Media Timur Tengah ini bergerak perlahan menuju bentuk jurnalisme yang akan dikenali oleh sebagian besar orang Barat. Disebut standar internasional jurnalisme objektif, seperti yang dipraktekkan sebagian besar oleh Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya. Kemajuan teknologi yang cukup besar telah terjadi dalam penyiaran internasional. Dengan adanya muncul penyiaran internasional dan global, ini telah menyingkirkan kawasan ini ke dalam kesadaran publik di seluruh dunia. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada warisan akuisisi dan distribusi pengetahuan. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, pertumbuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi literatur dan juga kekuatan militer di Eropa mengalahkan perkembangan sosial di Timur Tengah. Akhirnya, bangsa Eropa mengeksploitasi kelemahan Kekaisaran Ottoman dan menjajah Timur Tengah dengan membawa instrumen komunikasi massa. Kemudian pada tahun 1800-an, Napoleon, seorang pemimpin militer dan juga politik Prancis, memperkenalkan mesin cetak dan surat kabar pertama di Mesir, yaitu sebuah teknologi yang dengan mudah diadaptasi oleh negara-negara lain. Next. Selanjutnya ada teori-teori pers Arab. Menurut William Arup, menyampaikan bahwa surat kabar di Arab dibagi menjadi 4 subkategori, ada mobilisasi, loyalis, transisi, dan juga beragam. Next. Pers mobilisasi adalah pers yang mempunyai karakteristik dari media, yaitu bersifat nasionalis dan pemerintah menganggap media ini sebagai alat untuk memobilisasi masyarakatnya supaya berperilaku seperti apa yang pemerintah inginkan. Dalam bahasa lain, media ini dijadikan sebagai alat propaganda oleh pemerintah. Kemudian yang kedua ada pers yang loyalis. Media ini berpihak kepada rezim yang berkuasa terlepas dari jenis kepemilikannya, di mana sumber pendapatan terbesar yaitu iklan dan subsidi penerbitan adalah pemerintah. Yang ketiga ada pers transisi. Pada media ini, pemerintah benar-benar mengendalikan semua media penyiaran dan sebagian besar media cetak. Walaupun masih ada beberapa partai politik dan perorangan juga yang memiliki surat kabar dan majalah punya mereka sendiri. Tetapi mereka juga tetap berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan pendapatnya mengenai elit penguasa. Karena kebebasan berbicara itu dibatasi. Selain itu juga pemerintah memegang kontrol dan memiliki perusahaan percetakan yang membatasi konsumsi kertas koran dan proses perizinan juga untuk reporter dan perusahaan media
Kemudian pembatas darurat seperti Undang-Undang tahun 2000 baru ini diperbarui oleh Mesir yang pada intinya membatasi pelaporan dan publikasi yang bebas. Kemudian pers yang beragam. Pers dan pribadi yang muncul pada akhir abad lalu. Rook berpendapat bahwa media ini beragam karena hal konten kualitas, orientasi politik, dan gaya. Dalam kata lain, media ini berada di bawah model pers otoriter. Boleh di next? Selanjutnya, selain 4 jenis media pers yang saya sebutkan, ada pers liberal, demokratis, dan juga sifat berita Arab. Pers liberal demokratis, media ini bersifat tangguh, independen, dan terkadang skeptis dengan pernyataan-pernyataan dari pemerintah. Karena mereka itu bebas dari kontrol pemerintah. Mereka juga melindungi pembacanya dari liputan berita yang terlalu bias. Media ini mempunyai undang-undangnya peradilan independen sendiri dan juga cenderung menjunjung tinggi cita-cita liberal demokratis media. Selanjutnya ada sifat berita Arab. Suatu peristiwa tidak dilaporkan di media, maka peristiwa tersebut tidak dapat disebut berita. Faktor yang dianggap berita di Timur Tengah itu ada signifikansi, kedekatan, ketertarikan, dan juga ketepatan waktu dari peristiwa itu sendiri. Timur dan Barat mempunyai tradisi jurnalistik yang berbeda dan gagasan yang berbeda juga tentang apa yang harus diketahui oleh publik. Bagian jurnalis Barat memegang objektivitas sebagai nilai penting dalam dunia jurnalistik. Hal ini yang menjadi standar internasional dalam program pendidikan jurnalisme di Barat dan Timur Tengah. Tetapi jurnalis dari Timur Tengah mencemooh gagasan tersebut. Mereka tidak setuju. Bagi mereka, tugas mereka adalah mendidik pembaca dan pendengar, melindungi tatanan yang sudah mapan, khususnya rezim, dan bertindak sebagai alat pembangunan dan persatuan nasional untuk memoles cita negara. Hal ini yang menyebabkan banyak sekali kritikus yang menganggap media pers di Timur Tengah terbelenggu oleh pemerintah dan kepentingan etis. Mereka tidak bebas dalam melaporkan berita, dan juga tipe pers yang mereka lakukan adalah pers yang otoriter. Sehingga berita-berita yang dilaporkan di bagian Timur Tengah itu terkesan seperti propaganda sepihak. Ketika hanya satu sudut pandang saja yang disajikan, ataupun kadang-kadang ketika sudut pandang diungkapkan, salah satunya kurang kredibel dibandingkan dengan sudut pandang yang disukai oleh penulis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penyiaran transnasional. Di era modern, penyiaran transnasional di Timur Tengah ini tidak dimulai dengan peluncuran Arabsat pada tahun 1985, melainkan beberapa dekade sebelumnya. Selama gerakan menuju panarabisme ini dikobarkan oleh Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser. Selanjutnya, Nasser memperluas gerakan panarabisme ini ke dalam konteks yang lebih luas, seperti gagasan ketidaksejajaran. Mesir akhirnya memperlengkapi kembali pesan radionya dalam berbagai bahasa yang ditujukan langsung kepada sarang baru gerakan kemerdekaan, yaitu di Afrika pada awal 1960-an. Jadi next. Selanjutnya ada faktor konvergen revolusi komunikasi transnasional di Timur Tengah yang berakar pada tahun 1990. Yang pertama ada teknologi baru yang memungkinkan penerimaan satelit pada piringan yang lebih kecil. Yang kedua ada disintegrasi Uni Soviet yang semakin nyata. Yang ketiga ada pemrograman yang ditingkatkan oleh penyiar Timur Tengah. Yang keempat ada keinginan orang Arab yang untuk menjadi bagian dari dunia Islam yang lebih besar. Yang kelima ada tren berkembangnya publikasi tanpa izin. Yang keenam ada munculnya fasilitas pengajaran jurnalistik modern di Timur Tengah. Dan yang terakhir, Perang Teluk tahun 1991 dan liputan sepanjang waktu oleh CNN dan BBC Dunia. Jadi next. Selanjutnya ada beberapa contoh saluran penyiaran transnasional. Yang pertama ada Al Jazeera. Al Jazeera ini merupakan stasiun berita
dari negara kecil Teluk Persia Qatar. Kehadirannya ini terasa pada tahun 1996 dengan menciptakan Riak di Kolam Stagnan, yaitu jurnalisme penyiaran Timur Tengah. Bagi orang Arab, ini adalah jurnalisme kelas 1 yang ditemukan bahwa lebih dari 7 dari 10 pemirsa menganggap bahwa saluran tersebut adalah kredibel, jujur, akurat, adil, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, for the next, ada yang kedua, ada Al Arabiya. Al Arabiya ini merupakan saluran berita 24 jam kedua di Arab. Saluran ini menempati peringkat kedua di belakang Al Jazeera dengan selisih yang cukup lebar. Al Arabiya ini lebih tertarik pada kredibilitas daripada liputan sensasional. Yang membedakannya dari pesaingnya yaitu Al Jazeera, Al Arabiya ini direncanakan dengan baik dan didanai oleh konsorsium pengusaha swasta yang mencakup kepentingan yang dekat dengan kerajaan Saudi sejak awal. Dan Al Arabiya ini menarik lebih banyak lagi pendapatan iklan daripada pesaingnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. 5 tahun sebelum Al Jazeera berkuasa, MBC merupakan satelit stasiun yang paling banyak ditonton di 6 negara paling maju di kawasan tersebut seperti Mesir, Uni Emirat Arab, Maroko, Yordania, Qatar, dan Kuwait. Karena jumlah pemirsa lokal yang tinggi, MBC bahkan membuka MBC 2 di Dubai Media City yang menawarkan pemirsanya program budaya dari Timur Tengah dan juga program-program standar hiburan dari Amerika Serikat dan Inggris. Untuk menyediakan program di berbagai jaringan satelit, pemerintah di Yordania, Mesir, dan Dubai bahkan menginvestasikan jutaan dolar di kota-kota media tersebut dan keringanan pajak untuk produksi media yang diekspor. Selanjutnya ada industri periklanan. Perkembangan industri periklanan di wilayah ini terhambat karena kelangkaan media cetak dan penyiaran. Tingkat buta huruf yang tinggi dan radio komersial yang masih tahap pemula juga membuat industri ini mengandalkan media cetak dan iklan billboard yang dibuat sesederhana mungkin untuk ditujukan kepada pendengar pasif. Media cetak yang dikelola oleh pemerintah seringkali juga menetapkan kuota iklan tertentu kepada salesman dan tidak jarang juga memberikan penghargaan kepada salesman yang melebihi kuota. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.